Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Sebelum kita masuk dalam ibadah online kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kekuatan dan kesehatan dan perlindungan Tuhan atas kami umat-Mu Tuhan. Kami terpelihara hingga pada hari ini, semua oleh anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kami akan menaikkan pujian kami. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, sidang jemaat-Mu, di rumah-rumah. Biarlah hadirat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan turun di tengah kami. Terpujilah Engkau, kami serahkan Tuhan waktu yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agung Kau selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan yang indah bersama Engkau Tuhan di hadirat-Mu. Ini kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami masuk lebih dalam lagi dalam kami mendengarkan firman Tuhan, sabda-Mu Tuhan, yang menjadi Tuhan Yesus pedoman bagi setiap kami umat-Mu melangkah di dalam dunia ini. Sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber pengertian, dan yang memberikan petunjuk kepada setiap kami. Mari Tuhan, Kaulah mengurapi benih firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, biar setiap kami dapat menangkap remah firman Tuhan yang sebentar Tuhan akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema firman Tuhan berbicara mengenai penghukuman Tuhan dan kasih setia Tuhan. Saya ambil di dalam 2 Samuel pasal 24. Kita akan membaca 2 Samuel pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 terlebih dahulu. 2 Samuel pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Bersyeba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aror dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yazer. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het,
Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda, di Beersheba. Sampailah mereka menjelajah seluruh negeri itu. Sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Bapak ibu saudara, di pembukaan ayat ini dikatakan bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Tidak dijelaskan secara spesifik apa yang menjadi dosa Israel sehingga murka Tuhan bangkit. Tetapi ayat ini mencatat mengenai Tuhan menghasut Daud melawan mereka. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel, bagaimana Tuhan memakai Daud. Dia menjadi seorang pahlawan di tengah-tengah orang Israel ketika dia melawan Goliat. Tetapi 2 Samuel berbicara mengenai Daud yang Tuhan uji hatinya. Daud yang mengalami proses pendewasaan, di mana dia melihat penghukuman yang terjadi di tengah-tengah orang Israel oleh karena dosa yang dia lakukan dan juga orang-orang Israel lakukan. Tuhan berdaulat. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melaksanakan penghakimannya. Nah, dalam hal ini ketika Tuhan mau menghukum orang Israel, Tuhan yang berdaulat itu menghasut Daud dengan dia menghitung atau mensensus pasukannya, menunjukkan bahwa kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Daud itu semata-mata adalah oleh karena militer dengan jumlah yang banyak atau militer yang terlatih dan menyingkirkan faktor kemenangan yang Tuhan berikan. Hal ini dipandang oleh Yoab bahwa tidak baik, karena kemenangan itu Yoab sendiri ketahui itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan memang sudah menetapkan hendak memberikan penghukuman kepada orang Israel, maka hal itu harus terjadi. Dan penghitungan atau sensus itu dimulai berakhir setelah 9 bulan. Jadi dihitunglah semuanya. Israel, Yehuda dihitung. Dan setelah 9 bulan barulah orang itu yang menghitung kembali ke Yerusalem dan memberikan laporan. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 kita akan melihat ayat 9, ayat 10. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Ayat 10 di sini, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Di sini Daud mengalami penyesalan. Tetapi bayangkan, Daud menyesal setelah 9 bulan, Bapak Ibu Saudara. Karena penghitungan atau sensus itu memakan waktu 9 bulan. Jadi setelah reportnya datang, laporan mengenai total jumlah pasukan yang bisa berperang, baik dari Israel maupun dari Yehuda, berdebar-debarlah hati Raja Daud. Dan dia baru sadar, dia salah. Dan seperti biasanya Raja Daud kalau melakukan kesalahan pasti Tuhan kirimkan nabi. Waktu Daud berdosa,
melakukan dosa dengan Batsyeba, ya, Nabi Nathan datang, Tuhan utus. Daud mengulangi kesalahan yang sama. Ketika Daud melakukan dosa dengan Batsyeba, dosanya itu seperti bola salju. Dia mengambil istri Uria, Batsyeba menjadi istrinya. Bahkan dia membunuh Uria sendiri dengan menempatkan Uria pada satu barisan perang yang sangat kompleks sehingga Uria mati. Ya. Nabi Nathan datang memperingatkan, bahkan menulahi anak yang lahir dari hubungan mereka itu. Dan sekarang Daud mengulangi lagi hal yang sama. 9 bulan, Bapak Ibu Saudara, anak yang dikandung oleh Batsyeba ketika Nabi Nathan datang ditulahi, akhirnya mati kan. Lalu juga terjadi lagi di dalam peristiwa ini 9 bulan juga pasukan yang diutus oleh Daud untuk menghitung sensus datang kembali setelah 9 bulan. Jadi dalam rentang waktu demikian baru ada kesadaran telah melakukan dosa. Ya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Dia bukan orang yang sempurna, bukan orang yang tidak bisa berbuat dosa. Dia bukan raja yang sempurna. Dia juga manusia. Dia bisa berdosa, dia bisa melakukan kesalahan, dia bisa mengalami penyesalan, kesedihan. Ya. Tapi satu hal yang pasti, ketika dia melakukan dosa, dia segera datang kepada Tuhan. Itu yang jarang sekali dimiliki oleh raja-raja Israel. Ketika seorang raja berdosa, biasanya berdalih panjang lebar karena merasa dia memiliki posisi yang tertinggi, dia memiliki kedudukan yang tinggi, tidak ada yang bisa menasihati dia. Tetapi Daud orang yang Tuhan proses, yang bentuk sehingga dia memiliki kedewasaan yang sangat baik, ya, dalam hal kerohaniannya. Dia mau merendahkan hatinya kepada Tuhan. Bahkan ketika ayat yang ke-11 kita baca, ketika Tuhan mengutus Nabi Gad, pelihat, ya. Ayat 11, ayat 12 kita akan baca sampai ayat 14. Ayat 15. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbangkanlah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dan dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ya, 70.000 orang. Ayat 16, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu.
Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada di dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nabi Gad memberikan pilihan kepada Daud mengenai penghukuman yang akan datang. Ya. Apakah pilihannya mereka akan tertimpa kelaparan selama 3 tahun? Ataukah 3 bulan lamanya mereka akan lari dari hadapan lawan? Atau dalam 3 hari mereka akan kena timpa wabah sampar? Nah, Daud mengatakan lebih baik jatuh ke tangan Tuhan. Ya. Dan penyakit sampar yang dia pilih, dalam 3 hari 70.000 orang mati. Ya, itu oleh karena dosa orang Israel yang membangkitkan murka Tuhan sehingga 70.000 itu mati. Bapak Ibu Saudara, ada orang mengatakan Tuhan gak mungkinlah menghukum, Tuhan itu penuh kasih sayang, ya. Tapi mereka lupa, bukan berarti karena Tuhan penuh kasih sayang maka Tuhan tidak menghukum. Justru Dia harus menghukum supaya keadilannya dalam Dia menempatkan standar kasih sayangnya, Dia harus menghukum sehingga orang-orang menyadari posisi mereka, bahwa Tuhan itu memiliki keadilannya. Dia raja yang perkasa, yang berdaulat. Kita tidak bisa bertindak di dalam kasihnya itu sampai kita bertindak melawan Tuhan. Bahkan seorang raja pun akan dihukum. Tuhan tidak memandang orang, ya, dari yang kaya, yang miskin. Jikalau berdosa, Tuhan akan hajar. Ya. Tuhan menghukum, dikatakan Dia mengutus malaikat yang melaksanakan pembinasaan. Ya. Jadi malaikat ini mengacungkan pedangnya, 70.000 orang binasa dengan sampar. Dan untuk supaya tulah ini atau wabah ini berhenti, Nabi Gad memberitahukan kepada Daud supaya mendirikan bait suci, bait Allah, tempat ibadah di tempat pengirikan Araunah orang Yebus. Nah, di sini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, karena tempat pengirikan Araunah orang Yebus ini, di mana nantinya akan didirikan bait Allah yang dibeli lunas oleh Daud. Ya, waktu itu mau dikasih gratis, tapi akhirnya dibeli dengan lunas karena Daud mengatakan, saya tidak mau mengambil tempat dan memberikan persembahan kepada Tuhan dari barang milik orang lain. Ya, jadi sikap hati Daud benar dan Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan menerima persembahannya, doanya, Tuhan menerima, dan tulah itu berhenti. Dan bukan saja itu Bapak Ibu Saudara, tempat ini tempat bersejarah, karena tempat di sinilah didirikan bait Allah. Bait Allah yang di Yerusalem. Dan Bapak Ibu Saudara, di luar tembok dari bait Allah itu, yang di dekat tempat pengirikan Araunah orang Yebus itu, di luarnya sedikit, itu adalah tempat di mana penyalipan Yesus Kristus, anak domba Allah, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk memberikan jalan pendamaian bagi umat manusia yang berdosa, dengan menempatkan anak Allah, Yesus Kristus, sebagai korban penghapus dosa yang sempurna. Ya. Hanya dengan jalan itu, pendamaian, hubungan antara manusia dengan Allah dapat terjadi. Dan itu karya penebusan yang sempurna
yang dikerjakan oleh Yesus Kristus anak Allah. Jadi tempat yang terjadi di sini yang dipilih oleh Tuhan lewat perantaran Nabi Gad dan diberitahukan kepada Daud, dan Daud mengeksekusi dengan membeli lahan itu dan akhirnya menjadi bait Allah. Dan ternyata di luar dari tempat itu, dari luar temboknya, tidak jauh dari tempat itu, tempat di mana Tuhan mengadakan pendamaian bagi umat manusia. Di sinilah Tuhan mau menyatakan bahwa kasih Tuhan itu besar, melebihi penghakiman. Tapi di manakah orang-orang yang mau datang ke rumah Tuhan, berdoa, beribadah? Bisa kita mengadakan yang namanya mesbah di rumah-rumah, berdoa dengan keluarga. Itu mesbah, itu bait kita. Sampai pemerintah mengizinkan kita kembali untuk kita beribadah di gereja lokal masing-masing, kita bisa mengadakan ibadah di rumah dengan mendirikan mesbah keluarga dan berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan berbelas kasihan. Jikalau Tuhan sedang bertindak hari-hari ini, jikalau di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada bangsa-bangsa hari-hari ini lewat wabah, Bapak Ibu Saudara, bagian kita, peran kita, orang-orang pilihan Tuhan, kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah berhenti, supaya umat Tuhan diluputkan, supaya gereja Tuhan dipulihkan, supaya anak-anak Tuhan lewat peristiwa ini diproses semakin dewasa untuk mengandalkan firman Tuhan, untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan, untuk lebih berani menyaksikan kebaikan Tuhan, kematian, kebangkitan Kristus, karya penebusan yang sempurna. Kita beritakan, jikalau Tuhan datang besok, apakah kita sudah melakukan bagian kita? Maka jikalau ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa gunakan untuk kita berbakti kepada Tuhan. Baik itu lewat sosial media, kita memberitakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar, pertolongan-pertolongan Tuhan, kita lakukan selagi waktu masih ada. Dan kita jangan melupakan mesbah, baik tempat kita menyembah Tuhan siang dan malam. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami. Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan, track yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami, umat-Mu, sehingga kami Tuhan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami memperoleh setiap janji Tuhan, berkat Tuhan dan perlindungan. Setiap doa-doa kami mengandung otoritas Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, ada urapan Tuhan yang mengalir di tengah gereja Tuhan. Untuk Tuhan kami datang memohon belas kasihan Tuhan di hari-hari ini, terutama pemeliharaan Tuhan bagi umat-Mu Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, yang berlindung di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Engkau yang melepaskanku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dalam naungan sayap-Mu Tuhan, kami berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Keluar masuk rumah kami, damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Perlindungan dari Yesus, malaikat Tuhan berkemah sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedang jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam nama-Nya Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita mulai hari ini hingga Maranatha, Kristus datang kali kedua. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.